Setiap orang ingin kondisi keuangannya membaik. Karena itu kita sibuk mencari cara menambah penghasilan, berinvestasi, atau menabung lebih banyak. Tapi anehnya, keputusan-keputusan finansial terbesar dalam hidup justru sering dibuat tanpa perhitungan yang jelas. Padahal, ada beberapa rumus sederhana yang bisa membantu kita menilai apakah sebuah keputusan keuangan itu masuk akal atau justru beresiko. Sebagian besar rumus ini bahkan tidak membutuhkan kalkulator. Hanya dengan memahaminya, Anda bisa memperkirakan kapan uang akan berlipat ganda, berapa dana pensiun yang dibutuhkan, hingga apakah harga rumah yang ingin dibeli benar-benar sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Sayangnya, hal-hal seperti ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Di video ini, kita akan membahas 8 aturan keuangan sederhana yang dapat mengubah cara Anda mengambil keputusan tentang uang. Dan di bagian terakhir, saya akan menunjukkan satu aturan yang sering diabaikan, tetapi lebih membuat banyak orang terjebak cicilan rumah selama puluhan tahun. Banyak orang berpikir, investasi yang bagus adalah investasi dengan return paling tinggi. Padahal, ada pertanyaan yang sering kali jauh lebih penting. Berapa lama uang itu membutuhkan waktu untuk menjadi 2 kali lipat? Karena dalam investasi, waktu seringkali lebih mudah dipahami daripada persentase. Mendengar return 8% atau 12% mungkin tidak memberi gambaran apa-apa. Tetapi, ketika seseorang mengatakan uang Anda bisa menjadi 2 kali lipat dalam 6 atau 9 tahun, barulah kita mulai memahami dampaknya. Disinilah Rule of 72 menjadi berguna. Aturan ini bukan untuk menghitung keuntungan secara tepat, melainkan memberikan perkiraan yang cepat. Caranya sederhana, ambil angka 72, lalu bagi dengan tingkat return tahunan investasi Anda. Kalau returnnya 8%, maka 72 dibagi 8 sama dengan 9. Artinya, secara kasar, investasi tersebut membutuhkan sekitar 9 tahun untuk berlipat ganda. Kalau returnnya 12%, hasilnya sekitar 6 tahun. Dalam hitungan beberapa detik, Anda sudah bisa membandingkan potensi berbagai investasi tanpa harus membuka kalkulator keuangan. Tetapi, justru karena sederhana, aturan ini telah digunakan selama ratusan tahun oleh ekonom dan praktisi keuangan sebagai alat bantu untuk memahami efek pertumbuhan investasi. Dan ada satu pelajaran yang jauh lebih penting daripada rumusnya. Ketika Anda tahu berapa lama uang membutuhkan waktu untuk berlipat ganda, Anda akan menyadari bahwa dalam investasi, seringkali waktu adalah aset yang lebih berharga daripada besarnya modal di awal. Kalau Rule of 72 mengajarkan seberapa cepat uang bisa bertumbuh, Rule of 70 mengajarkan hal yang sering justru lebih penting. Seberapa cepat uang kehilangan nilainya. Banyak orang merasa uangnya aman karena jumlahnya tidak berkurang. Padahal dalam ekonomi, jumlah uang dan nilai uang adalah dua hal yang berbeda. Saldo di rekening mungkin tetap sama, tetapi apa yang bisa dibeli dengan uang itu terus berubah. Disinilah Rule of 70 digunakan. Caranya hampir sama dengan Rule of 72. Ambil angka 70, lalu bagi dengan tingkat inflasi tahunan. Misalnya, inflasi rata-rata 5%, maka 70 dibagi 5 menghasilkan sekitar 14. Artinya, dalam waktu sekitar 14 tahun, daya beli uang Anda akan berkurang hingga setengahnya. 100 juta rupiah hari ini mungkin masih terlihat sama angkanya 14 tahun lagi. Tetapi barang dan jasa yang bisa dibelinya belum tentu masih sama. Inilah alasan mengapa sekedar menabung seringkali tidak cukup untuk membangun kekayaan jangka panjang. Jika tingkat bunga tabuhan lebih rendah daripada inflasi, nilai real uang Anda sebenarnya terus terkikis setiap tahun. Ekonom peraih Nobel Milton Friedman pernah mengatakan bahwa inflasi adalah the only form of taxation that can be imposed without legislation. Maksudnya, inflasi diam-diam mengurangi daya beli setiap orang tanpa pernah mengirimkan tagihan. Karena itu, tujuan investasi bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi memastikan nilai uang kita tetap mampu membeli hal yang sama di masa depan. Pernah merasa gaji naik, tapi di akhir bulan uang tetap habis? Banyak orang mengira masalahnya ada pada besar kecilnya penghasilan. Padahal, dalam banyak kasus, persoalannya justru karena setiap rupiah yang masuk tidak pernah diberi tugas sejak awal. Akibatnya,
Uang habis mengikuti kebutuhan yang datang, bukan mengikuti rencana yang kita buat. Untuk mengatasi hal itu, Elizabeth Warren dan Amelia Warren memperkenalkan Rule 50-30-20 dalam buku All Your Worth. Prinsipnya sederhana, sekitar 50% penghasilan dialokasikan untuk kebutuhan pokok, lalu 30% untuk keinginan seperti hiburan, hobi, atau liburan. Sisanya 20% disisihkan untuk tabungan dan investasi agar masa depan juga mendapat bagian dari penghasilan yang kita terima hari ini. Tentu saja, angka ini bukan aturan yang harus diikuti secara kaku. Tidak semua orang langsung mampu menyisihkan 20% penghasilannya. Kalau baru bisa 5% atau 10%, itu bukan masalah. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan menyisihkan uang terlebih dahulu. Karena dalam keuangan pribadi, kekayaan jarang dibangun oleh satu keputusan besar. Ia lebih sering lahir dari keputusan-keputusan kecil dan terus diulang setiap kali menerima gaji. Kalau saya bertanya, apa investasi terbaik yang harus dimiliki setiap orang? Sebelum memikirkan keuntungan, ada satu hal yang jauh lebih penting. Kemampuan untuk bertahan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kehilangan pekerjaan, sakit, atau pemasukan yang tiba-tiba berhenti bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi. Yang bisa dipersiapkan adalah bagaimana kita menghadapinya. Karena itulah, emergency fund atau dana darurat menjadi fondasi dalam perencanaan keuangan. Bagi karyawan dengan penghasilan yang relatif stabil, memiliki dana sebesar 6 bulan biaya hidup umumnya sudah cukup. Sementara bagi freelancer, pebisnis, atau siapapun yang pendapatannya tidak menentu, cadangan sekitar 12 bulan biasanya jauh lebih aman. Dana ini bukan untuk investasi, bukan pula untuk memenuhi keinginan, tapi disimpan khusus ketika keadaan benar-benar memaksanya digunakan. Penelitian dari Federal Reserve menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki tabungan darurat jauh lebih mampu menghadapi krisis keuangan tanpa harus bergantung pada utang. Pada akhirnya, emergency fund atau dana darurat bukan hanya soal memiliki sejumlah uang di rekening, ia memberi sesuatu yang sering kali lebih berharga, kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa dikejar rasa panik ketika keadaan berubah secara tiba-tiba. Sampai di sini, aturan mana yang menurut Anda lebih berguna? Apakah Rule of 72 yang membantu menghitung kapan uang Anda berlipat ganda? Atau justru Rule of 50-30-20 yang membuat Anda sadar kemana gaji Anda selama ini menghilang? Kalau video seperti ini membantu Anda memahami keuangan dengan cara yang sederhana, jangan lupa subscribe. Setiap minggu, saya akan membagikan prinsip-prinsip yang sudah teruji untuk membangun kekayaan, menjaga kesehatan finansial, dan mempersiapkan masa depan. Karena kita baru setengah jalan, masih ada 4 aturan lagi, dan 2 aturan terakhir adalah yang digunakan banyak orang untuk menghitung kapan mereka benar-benar bisa pensiun dengan tenang. Bagi banyak orang, membeli rumah adalah tujuan finansial terbesar dalam hidup. Karena itu, keputusan ini sering didorong oleh satu pertanyaan, bank mau memberi cicilan berapa? Padahal itu bukan pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, berapa harga rumah yang masih membuat saya bisa hidup dengan tenang setelah membelinya? Karena rumah seharusnya menjadi tempat kita merasa aman, bukan sumber tekanan finansial selama puluhan tahun. Salah satu pedoman yang sering digunakan adalah Home 3 Times Rule, yaitu harga rumah ideal sebaiknya tidak melebihi 3 kali penghasilan tahunan keluarga. Jika penghasilan keluarga mencapai 500 juta per tahun, maka harga rumah sekitar 1,5 miliar umumnya masih berada dalam batas yang lebih aman. Alasannya sederhana, setelah membeli rumah, hidup tidak berhenti. Kita masih harus menabung, berinvestasi, menyiapkan dana pendidikan anak, menghadapi keadaan darurat, hingga mempersiapkan masa pensiun. Ketika sebagian besar penghasilan habis hanya untuk membayar cicilan rumah, ruang untuk mencapai tujuan-tujuan itu menjadi semakin sempit. Morgan Housel dalam The Psychology of Money pernah menulis, "The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today." Kalimat ini mengingatkan bahwa tujuan keuangan bukan sekedar memiliki aset yang besar, tetapi memiliki pilihan dalam hidup. Rumah yang terlalu mahal memang bisa meningkatkan gengsi, tapi jika sebagai gantinya kita kehilangan fleksibilitas dan ketenangan, mungkin yang kita beli bukan hanya sebuah rumah, melainkan juga beban yang harus dibayar selama bertahun-tahun. Banyak orang bertanya,
Berapa persen uang saya sebaiknya ada di saham? Jawabannya tidak selalu sama, karena investasi yang tepat sangat bergantung pada usia. Semakin muda seseorang, semakin panjang waktu yang dimilikinya untuk menghadapi naik turunnya pasar. Karena itu, ada pedoman sederhana yang disebut 100 minus your age rule. Caranya mudah. Kurangi usia Anda dari angka 100, jika usia Anda 30, berarti sekitar 70% aset dapat ditempatkan di saham. Sedangkan sisanya di instrumen yang lebih stabil seperti obligasi dan deposito. Jika usia Anda 60, porsinya menjadi sekitar 40%. Tentu, sekali lagi, bukan aturan yang mutlak. Banyak financial planner kini menggunakan angka 110 atau bahkan 120 dikurangi usia karena harapan hidup semakin panjang. Namun prinsipnya tetap sama, semakin dekat masa pensiun, semakin penting menjaga stabilitas dibanding mengejar keuntungan yang tinggi. Banyak orang bertanya, berapa uang yang sebenarnya saya butuhkan untuk pensiun? Sayangnya, banyak orang yang menabung tanpa pernah memiliki angka tujuan. Padahal, kalau tidak tahu berapa yang kita harus capai, sulit menentukan apakah strategi investasi kita sudah berada di jalur yang benar atau bukan. Disinilah 4% Rule menjadi titik awal. Aturan yang diperkenalkan oleh perencana keuangan William Benjamin pada tahun 1994. Ini menyatakan bahwa secara historis, menarik sekitar 4% dari nilai portofolio setiap tahun memberi peluang besar agar dana pensiun bertahan hingga sekitar 30 tahun. Misalnya, Anda ingin hidup dengan 400 juta per tahun setelah pensiun. Kalikan angka itu dengan 25, sehingga target dana yang perlu dibangun adalah sekitar 10 miliar. Tentu saja, rule of 4% bukan jaminan karena kondisi pasar, inflasi, dan harapan hidup bisa berubah. Namun, aturan ini memberi satu hal yang sangat penting, target yang jelas. Sebab dalam perencanaan keuangan, tujuan yang tidak memiliki angka seringkali hanya menjadi harapan. Banyak orang punya target pensiun berdasarkan waktu, tetapi pertanyaannya, pensiun dengan uang berapa? Tanpa angka yang jelas, pensiun hanya menjadi harapan. Disinilah Rule of 25 membantu. Kalau 4% Rule menjawab berapa banyak uang yang bisa Anda gunakan setiap tahun setelah pensiun, maka Rule of 25 menjawab berapa besar aset yang harus Anda bangun agar bisa sampai ke sana. Prinsipnya sederhana, hitung berapa biaya hidup Anda selama 1 tahun, lalu kalikan dengan 25. Misalnya Anda membutuhkan 300 juta per tahun, berarti target aset investasi yang perlu dibangun sekitar 7,5 miliar. Mengapa dikalikan 25? Karena angka itu merupakan kebalikan dari 4%. Secara matematis, 1 dibagi 25 sama dengan 4%, sehingga kedua aturan ini saling melengkapi. Rule of 25 berawal dari penelitian William Benjamin dan kemudian menjadi salah satu prinsip utama dalam komunitas FIRE, Financial Independence and Retire Early. Tentu saja, ini bukan angka yang mutlak, namun memiliki target yang bisa dihitung selalu lebih baik daripada bekerja puluhan tahun tanpa pernah tahu berapa kekayaan yang sebenarnya ingin dicapai. Karena dalam keuangan, tujuan yang jelas akan membuat setiap keputusan menjadi lebih terarah. Kalau diperhatikan, 8 aturan tadi sebenarnya mengajarkan satu hal yang sama, bukan cara menjadi kaya dalam semalam, melainkan cara berpikir yang membuat keputusan finansial menjadi lebih masuk akal. Tentu saja, tidak ada satupun aturan yang bisa diterapkan secara persis untuk semua orang. Kondisi, tujuan, dan toleransi resiko setiap orang berbeda. Anggaplah aturan-aturan ini sebagai kompas, bukan peta yang harus kita ikuti tanpa berpikir. Tujuannya bukan memberi jawaban untuk setiap situasi, tetapi membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik ketika kita harus memilih. Jadi, jangan mencoba menerapkan semuanya sekaligus. Mulailah dari satu aturan yang paling relevan dengan kondisi Anda hari ini. Karena pada akhirnya, kekayaan tidak dibangun oleh pengetahuan yang kita miliki, tetapi oleh pengetahuan yang benar-benar kita praktekkan secara konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya.